Berdasarkan teori atom, proton dan neutron menempati inti atom, sedangkan elektron menempati kulit atom dan bergerak mengitari inti atom. Dilihat dari gambar bahwa elektron yang berwarna hijau itu akan selalu bergerak. Dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Selamat datang di channel yang keren ini. Kita jumpa lagi untuk membahas atau materi tentang listrik statis. Tanpa basa-basi, kita akan masuk saja ke listrik statis. Apa itu listrik statis dan bagaimana kita bisa tahu apa yang harus kita pahami dari listrik statis. Berdasarkan teori atom, atom adalah bagian terkecil dari suatu benda, di mana benda tersebut tersusun dari atom-atom yang terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada proton, itu merupakan atom yang bermuatan positif. Kemudian ada elektron yang ada di gambar merah, itu bermuatan negatif. Sedangkan neutron di gambar biru, dia di dalamnya tidak ada tanda positif maupun negatif karena dia bermuatan netral atau tidak bermuatan. Jika kita lihat lagi bahwa proton dan neutron itu berada di tengah-tengah atom, atau bisa kita sebut berada di inti atom. Kemudian elektron dia berada di luar atom atau di keliling atom atau di sekeliling atom. Dia berada di lapisan luar dari atom, itulah elektron. Berdasarkan teori atom, proton dan neutron, itu menempati inti atom, sedangkan elektron menempati kulit atom yang bergerak mengitari inti atom. Perlu kita pahami bahwa atom itu bergerak atau elektron ya. Elektron itu bergerak dan selalu bergerak mengitari inti atom. Gerakannya gimana? Gerakannya teratur sesuai dengan lintasannya. Karena dia atau elektron berada di pinggir, maka yang bergerak hanyalah elektron. Akan tetapi untuk proton atau yang digambar ini, saya gambar ya. Yang positif itu diam karena dia ada di inti atom, makanya dia diam. Dan yang bergerak the only one itu hanyalah yang elektron. Yang bergerak hanyalah yang elektron. Kita lanjutkan. Bagaimana sih atom itu dapat dikatakan muatannya positif, negatif maupun netral? Setelah kita tahu bahwa atom terbagi menjadi 3, ada positif, proton, negatif, elektron, kemudian netral, neutron. Dari gambar yang pertama, gambar pertama itu yang mana sih? Akan tak kasih tanda dulu. Aku tandain ya, ini. Muatan positif atau proton. Nah, dia ada di mana? Di tengah. Berapa jumlahnya? Kita hitung aja. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, makanya proton di sini di gambar pertama dia ada 4. Kemudian di kulit atom, dia ada berapa elektronnya? Yang negatif, yang elek, dia ada 2. Lebih banyak manakah 4 atau 2? Tentu lebih banyak yang 4. 4 itu muatan apa tadi? Positif. Maka dari itu atom ini dapat dikatakan bermuatan positif karena lebih banyak mengandung proton yang jumlahnya 4. Sampai sini paham? Semoga paham. Kalau belum paham, kita kasih lagi untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua, kita kasih warna orange. Yes, orange ya. Tim orange. Oke, di sini di gambar kedua kita lihat ada berapa jumlah proton. Proton berarti di mana, Bro? Dia ada di tengah. Nah, di sini ada 2. Kemudian di kulit atom, dia mengandung berapa elektron? Ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini berarti dia ada 4 elektron. Lebih banyak manakah? 2 atau 4? Ya, tepat. Lebih banyak 4. 4 apa? 4 elektron. Berarti atom di gambar 2 ini dapat dikatakan bermuatan negatif. Lalu bagaimana jika ternyata
jumlah proton atau muatan positif dengan jumlah elektron atau negatif itu sama. Itu seperti kasus nomor 3. Kita di sini gambar 3 ya, yang gambar biru tua. Di sini kita hitung berapa jumlah proton. Proton itu ada di mana? Di tengah yang positif. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 proton. Kemudian yang di sekeliling atom atau di kulit atom ada berapa elektronnya? 1, 2, 3, dan 4. Dia sama-sama 4. Lalu mana yang lebih banyak? Nggak ada kan, sama. Nah, ketika jumlahnya sama, ini disebut bermuatan netral. Oke, dari sini semoga adik-adik semua paham kapan atom dikatakan muatan positif, negatif, maupun netral. Kita lanjutkan. Nah, sifat dari muatan listrik itu sendiri. Jadi ketika sejenis, di sini ada muatan negatif, tandanya juga negatif toh, bertemu dengan muatan yang sejenis negatif juga, maka dia akan saling gimana? Tolak menolak. Masa jeruk minum jeruk? Ya, masa negatif sama negatif? Kan nggak mau kan? Sama seperti magnet. Tetapi ketika muatannya berlainan jenis, nah di sini ada muatan negatif bertemu dengan muatan positif, maka dia akan ya mau kan? Nah, kalau mau ya dia jadi satu di sini, saling tarik menarik. Kita lanjutnya. Untuk menjadikan suatu benda dapat bermuatan listrik, ternyata ada beberapa cara. Yang pertama, digosok dengan benda tertentu. Yang kedua, dengan cara induksi. Dan yang ketiga, dengan cara disentuh. Disentuh dengan apa? Tentunya disentuh dengan benda yang bermuatan listrik. Kita lihat lagi. Nah, ini ada benda dapat bermuatan listrik dengan digosokkan pada benda tertentu. Maksudnya apa sih? Ini penjelasannya. Di sini terdapat gambar plastik digosok dengan kain wol, ebonit digosok dengan kain wol, dan kaca digosok dengan kain wol. Kita lihat gambar yang A. Oke, yang hijau ini ya. Antara plastik dengan kain wol. Yang dapat berpindah, kita tahu tadi yang dapat berpindah hanyalah muatan elektron atau muatan negatif. Jika kita lihat di sini, elektron dari kain wol dia akan pindah ke plastik, ke batang plastik atau ke penggaris plastik. Elektronnya akan pindah ke sana. Ketika elektron yang ada di kain wol pindah ke plastik, maka plastik ini akan menjadi menerima elektron banyak, elektron, tertambah elektron lagi, tambahan elektron lagi. Sehingga muatan yang ada di plastik ini menjadi berlebih elektron, sehingga plastik dapat dikatakan muatannya menjadi negatif. Lalu bagaimana dengan kain wol? Nah, kain wol ini tadi dia melepas elektron, dia kehilangan elektron, dia berpindah, sehingga muatan negatif yang ada di elektron, yang ada di wol ini akan pindah. Nah, dia pindah, hilang lagi, sehingga kain wol ini akan kekurangan elektron. Maka dari itu, kain wol dapat disebut menjadi bermuatan positif karena elektronnya dia pindah, semakin berkurang, dan berkurang. Sudah pahamkah kalian tentang perpindahan elektron ini? Bagaimana listrik dengan digosokkan pada benda tertentu? Jika belum paham, kita mencoba ke gambar sebelahnya. Kita lihat ke gambar B. Kali ini kain wol digosok dengan ebonit. Jika dilihat dari gambar, elektron yang ada di kain wol akan berpindah ke ebonit. Elektron berpindah ke ebonit,
berpindah lagi ke ebonit. Sehingga ebonit ini akan menerima elektron dari kain wol, menerima elektron dari kain wol, dan menerima lagi elektron dari kain wol secara terus-menerus. Lama-kelamaan ebonit ini akan menjadi berlebih elektronnya, sehingga dapat dikatakan ebonit akan menjadi bermuatan negatif. Lalu bagaimana dengan kain wol? Karena kain wol tadi melepas atau kehilangan elektron yang berpindah ke ebonit, sehingga elektronnya menghilang, ada lagi elektron menghilang juga, sehingga kain wol ini akan menjadi bermuatan positif. Kita coba lagi untuk gambar satunya, gambar yang C. Nah, sekarang kita coba fokuskan untuk gambar yang C. Di situ ada batang kaca yang digosok dengan sutra. Nah, kalau kalian amati, gambar C ini sedikit berbeda dengan gambar A ataupun B. Tapi jika kita amati secara lebih detail, ternyata gambar C tidak jauh berbeda dengan gambar A dan B. Apa yang beda dan apa yang sama? Oke, yang sama, yang sama dulu ya. Yang sama dapat kita lihat bahwa yang dapat berpindah itu muatan elektron. Nah, tapi berpindahnya berbeda. Kalau di sini muatan elektron dari batang kaca akan berpindah ke sutra. Elektron dari batang kaca berpindah ke sutra. Muatan elektron dari batang kaca pindah lagi ke sutra. Sehingga lama-kelamaan sutra akan menjadi berlebih elektronnya. Tambah elektron terus, elektronnya nambah terus. Sehingga sutra ini akan menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari batang kaca. Lalu bagaimana dengan batang kaca? Batang kaca ini karena dia melepas elektron atau kehilangan elektron, tadinya elektronnya ada, kemudian dia dilepas ke sutra, pindah lagi ke sutra, dilepas lagi ke sutra, sehingga batang kaca ini kekurangan elektron, sehingga yang ada tinggal muatan positif. Dapat dikatakan batang kaca menjadi bermuatan positif. Nah, dari sini semoga adik-adik paham bagaimana perbedaan antara sifat dari kain wol dan sutra itu sendiri. Kain wol dapat dikatakan dia melepas elektron. Itu untuk kain wol. Baik ketika digosok dengan plastik ataupun digosok dengan ebonit. Nah, tak ganti warna ya. Nah, kain wol itu melepas elektron baik digosok dengan plastik maupun ebonit. Akan tetapi untuk sutra dia menyerap elektron. Khusus sutra dia menyerap elektron. Makanya kalau yang pernah pakai kain sutra kan rasanya dipakai nyaman kan? Nah, karena dia menyerap elektron-elektron yang ada di tubuh kita. Nah, gitu aja biar mudah. Di muatan-muatan negatif yang ada di tubuh kita itu diserap oleh kain sutra, sehingga kita bawaannya muatan positif dan happy mood kan. Tapi untuk wol khususnya selain sutra termasuk wol, dia melepas elektronnya. Oke, sampai sini semoga paham. Apabila ada pertanyaan belum paham silahkan diketik di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini percobaannya ya. Plastik ya. Yang belum pernah bermain penggaris digosok-gosok bisa bermain penggaris digosokkan. Kemudian susunan partikel dari suatu zat padat. Nah, zat padat tentu kalian tahu toh, di sekitar kalian ada HP kalian itu, meja dan lain sebagainya. Ternyata di dalam zat padat itu terdapat suatu partikel-partikel. Dan bila kita ambil satu partikel dari penyusun zat itu, itulah disebut dengan atom. Nah, berarti kalau kita ambil
tadinya segini toh, lalu dipotong ke sini, diambil satu saja, itu namanya atom. Nah, atom ini satu saja ini masih terbagi menjadi muatan-muatan. Ada muatan neutron, elektron yang negatif, dan proton. Yang di tengah ini dia tidak dapat bergerak atau dia tetap. Nah, itulah muatan neutron dan proton. Tetapi yang berpindah-pindah, aduh, bentar, nunggu ya. Mana ini? Bentar, sabar, kita tunggu. Oke, ini neutron, elektron. Tadi ya. Kemudian selanjutnya teori atom. Atom itu terdiri menjadi partikel-partikel, proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron ada di tengah yang tetap, kemudian elektron dia yang mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini ada inti, di sini lintasannya, kemudian di pinggir ini ada elektron. Nah, semakin jauh, nah, semisal di sini ada lintasan lagi, kemudian di sini elektronnya juga ada. Nah, semakin jauh dari inti, maka ini kan jaraknya segini, toh, ada jarak segini. Kemudian ini jaraknya lebih jauh. Nah, ketika semakin jauh maka energi elektron juga semakin kecil. Nah, kita lanjutkan. Model atom. Nah, ada atom hidrogen atau H. Itu ada proton dan elektron. Berapakah jumlah proton pada atom hidrogen di samping? Coba dipilih apakah 1 ataukah 2 jumlah proton. Nah, di situ namanya atom hidrogen ya. Protonnya ada berapa? Silakan dipilih. Jika nanti benar akan ada tepuk tangan, salah akan ada muncul suara ledakan. Jadi hati-hati yang mengeraskan suara ini. Kemudian pertanyaan kedua, berapa jumlah elektron pada atom hidrogen di samping? Nah, tadi yang pertama tadi jumlah protonnya berapa, tapi yang nomor 2 berapa jumlah elektronnya. Silahkan dipilih dan bagaimana jawaban kalian? Apakah kalian sudah paham? Oke. Selanjutnya, atom helium. Jenis atom helium. Lalu kesimpulannya apa dari sini? Bagaimana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik? Nah, bagaimana caranya? Ada 3 cara. Tadi kalau kalian tahu, kalau belum tahu bisa diulang videonya. Ada berapa jenis muatan listrik? Ada berapa jenis tadi? Oke. Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Nah, ini ada atom tapi dia kekurangan elektron, maka muatan atom tersebut jenisnya apa? Kemudian pertanyaan terakhir ada bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron. Maka muatan listrik jenis apa? Kemudian ada menimbulkan muatan listrik benda dengan menggosok. Nah, ini bagaimana
menimbulkan muatan listrik, tapi dengan cara digosok seperti ada penggaris plastik dengan kain wol tadi ya. Bagaimana yang dapat berpindah itu elektron dari kain wol ke penggaris plastik. Untuk kain sutra, ini sama seperti penjelasan yang sudah di awal tadi. Untuk khusus sutra, dia menyerap elektron, sehingga elektron dari benda lain akan terserap oleh sutra. Maka dari itu, sutra menjadi muatan negatif karena terlalu banyak elektron yang diserap. Interaksi antara dua muatan, ingat ketika sama sejenis, dia akan tolak menolak. Masak jeruk minum jeruk, akan tetapi ketika berbeda muatannya, negatif positif ataupun positif negatif, maka akan saling tarik menarik. Sama halnya seperti magnet. Oke, sampai sini dulu pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas tentang hukum kolom. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Like jika suka, share ke teman-teman kalian agar kita saling berbagi dan dapat saling berdiskusi. Untuk yang belum subrek, jangan lupa di subrek agar channel ini terus berkembang. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.